Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Seperti yang diamanahkan tadi, kita akan membicarakan tema yang serius dan berat sesungguhnya tentang hak asasi manusia. Namun saya akan coba menjelaskannya secara ringkas, secara ringan, mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Kaum muslimin rahimahullah, hak asasi manusia itu secara umum didefinisikan sebagai hak-hak yang mesti ada pada manusia agar dia bisa hidup sebagai manusia sesungguhnya, manusia yang sejahtera. Kalau di dalam hukum internasional itu ada terkumpul dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Kalau di level nasional itu terkumpul dalam Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen dan juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia beserta peraturan-peraturan turunannya. Tapi pada malam ini, karena ini kajian Ramadan, kita akan bahas ini dalam perspektif Islam. Dalam Islam, supaya manusia itu bisa hidup sebagai manusia sesungguhnya, manusia yang sejahtera, maka dia diberi hak-hak yang disebut dengan hak asasi manusia tadi. Hak itu terkumpul dalam pemeliharaan 5 hal pokok dalam diri manusia: agama, jiwa, harta, akal, keturunan, dan kehormatan. Yang 5 ini dilindungi, dipelihara oleh Islam. Pemeliharaannya dalam 2 bentuk. Pertama, menyediakan segala hal yang menguatkan yang 5 tadi. Yang kedua, menghindarkan yang 5 tadi dari kerusakan, dari hal-hal yang merusak dia. Ini yang kita terangkan satu persatu. Pertama, memelihara agama, hifzuddin. Maka diberilah hak-hak terkait dengan keagamaan itu kepada manusia, seperti hak beragama. Jadi Islam memberikan hak beragama kepada setiap orang, tanpa peduli apapun agama yang dia pilih, mau Islam, mau yang lain, silakan. Diberi kebebasan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu dalam Al-Quran. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Telah jelas jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Silahkan pilih, tidak ada masalah. Makanya di negara-negara yang mayoritas Islam, umat-umat yang beragama lain aman, karena itu dijamin oleh Islam. Ya, tidak dipaksa. Silakan. Wa man sa'a falyu'min. Siapa yang ingin beriman, silakan beriman, kata Allah dalam Al-Quran. Wa man sa'a falyakfur. Siapa yang ingin kafir, silakan kafir. Nah, konsekuensinya, akibatnya kita tanggung masing-masing. Jadi itu hak beragama. Termasuk hak beribadah, dijamin. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Kami tidak beribadah kepada siapa kamu beribadah. Wala antum abiduna ma'abud. Begitu pula sebaliknya. Jadi lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Makanya
Nabi, para sahabat yang memimpin, para khalifah Rasyidin itu tidak pernah mengganggu orang beribadah di gereja, di sinagog Yahudi, semuanya dijamin. Asalkan mereka menjalankannya sesuai dengan aturan kepatutan. Karena itu kita juga tidak boleh, dan Islam melindungi tempat-tempat ibadah. Bahkan dalam keadaan perang dilindungi. Abu Bakar Siddiq ketika mengirim pasukan Islam, dia berpesan, berpidato di hadapan mereka. Jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan rusak gereja, sinagog dan sebagainya. Lindungi orang-orang yang beribadah di dalam. Karena itu beberapa puluh tahun yang lalu kan marak di sini pemboman gereja di Indonesia. Itu dalam pandangan Islam tidak benar, tidak dibolehkan. Tempat ibadah itu baru boleh menjadi sasaran dalam perang kalau dia dijadikan benteng pertahanan musuh. Nah, itu baru dia menjadi aset militer. Orang-orang di dalamnya menjadi kombatan, menjadi orang yang terlibat dalam perang. Gitu. Jadi kita tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah orang lain, termasuk simbol-simbol agama lain, tidak boleh dilecehkan. Oh, ada salib lalu kita ludahi, kita kencingi, kita patahkan, itu tidak boleh. Nanti dipatahkan ya bulan salib kita. Nanti dilecehkan pula Al-Quran kita, diinjak-injaknya. Jadi tidak boleh. Dalam Al-Quran tidak boleh. Harus kita hormati karena kita pun ingin simbol-simbol agama kita dihormati. Kita protes demo sepenjuru dunia Islam ketika Al-Quran dilecehkan di Denmark, di Belanda, kan gitu. Nah, gitu pula kita jangan melecehkan aset maupun simbol-simbol agama lain. Itu yang pertama ya, perlindungan agama. Yang kedua, hifzun nafas, melindungi jiwa. Makanya hak hidup itu dilindungi dalam Islam. Mulai dari bayi, mulai dari janin, setelah konsepsi pembuahan, itu tidak boleh diadakan apa yang disebut dengan aborsi, pengguguran secara paksa, secara sengaja. Itu tidak boleh. Itu sama dengan pembunuhan. Tidak boleh. Haram hukumnya. Apalagi kalau sudah menjadi orang. La taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haq. Jangan kamu bunuh jiwa yang dihormati oleh Allah tanpa hak. Nah, kalau dengan hak boleh. Dengan hak itu umpamanya hakim menjatuhkan hukuman mati, itu boleh. Untuk melindungi jiwa itu maka dilaranglah yang tadi yang mencederai jiwa tadi, dan dianjurkan segala sesuatu yang bisa menguatkan diri kita, jiwa dan raga kita, seperti kesehatan, ya, olahraga, makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu termasuk yang dianjurkan. Yang kedua. Yang ketiga, perlindungan terhadap harta, hifzul mal. Jadi harta itu dilindungi dalam Islam. Kita disuruh mencari harta yang halal, lagi baik. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Jika kamu telah melaksanakan salat, maka bertebaran di muka bumi, cari rezeki Allah. Itu tentang perlindungan harta itu, kita disuruh. Dan kita dilindungi harta kita dengan larangan pencurian. Siapa yang mencuri, kalau jumlahnya sudah sampai 1/4 dinar dan tidak ada alasan pemaaf, alasan pemaksa, maka orang yang mencuri tadi dipotong tangannya. Untuk melindungi harta orang, maka diterapkan pencurian itu dengan hukuman yang berat.
Karena kalau marak pencurian itu tidak aman kita. Sendal tidak aman, baju tidak aman di jemuran, rumah tidak aman, mobil tidak aman, sepeda ditaruh tidak aman. Itu nggak ada lagi keamanan hidup itu. Makanya hukuman berat bagi pencurian. Nah, barusan kabarnya tas ibu-ibu kena curi pula. Ya kan? Nah, dia buka bersama, kita buka bersama, dia buka bersama pula. Kita mengincar makanan, dia mengincar tas kita, maka hati-hati. Hati-hati. Ya. Nah, maka siapa yang melindungi hartanya, lalu dia sampai terbunuh gara-gara melindungi hartanya, dia mati syahid. Mangkutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh gara-gara melindungi hartanya, dia mati syahid. Seperti melindungi jiwa, melindungi agama, melindungi kehormatan, dia mati syahid. Nah, begitu perlindungan kepada hifzul mal. Lalu ada hifzul akal, melindungi akal. Dengan cara menguatkannya pertama, maka dituntut kita untuk menuntut ilmu, wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Dan kita dilarang untuk menyembunyikan ilmu. Nah, kitmanul ilmi itu tidak boleh. Jadi kalau kita punya ilmu, sebarkan. Itu akan lebih bermanfaat, lebih berkembang ilmu kita. Jangan terlalu kikir, kecuali mencari ilmunya berat, banyak, dananya, maka kita berbagi harus dengan dana. Tapi kalau tidak, berbagi saja. Berbagi ilmu cara memasak yang enak, gitu ya. Cara menjahit pakaian, berbagi ilmu tentang ilmu-ilmu agama, kewajiban kita harian, itu berbagi ilmu. Itu wajib. Maka dilarang, dihukum orang yang merusak ilmu, merusak pengetahuan. Hoax itu merusak ilmu. Karena di mana-mana hoax, sumber berita tidak bisa dipercaya. Akhirnya kita nggak tahu mana yang benar. Jadi orang-orang yang suka membuat hoax atau yang ikut menyebarkan hoax itu adalah merusak akal. Makanya Bapak Ibu jangan asal share saja, jangan di WA itu, pelajari dulu. Toh kita juga tidak wajib men-share-nya, biarkan aja mati bola di tangan kita. Kalau itu berita bohong kan mati dia. Kalau bermanfaat kita juga tidak wajib juga, kita nggak tahu, kan gitu. Jadi tidak usah di-share-share yang tidak jelas. Apalagi zaman politik ini, saya rasa informasi itu lebih 50% itu hoax semua. Kalau nggak 90%. Orang bicara sesuai dengan kepentingan politiknya masing-masing. Tidak peduli apakah itu merusak masyarakat, memecah belah masyarakat. Asal ngomong aja di YouTube, di WA, di Facebook, tanpa memikirkan apa dampak dari ujaran-ujarannya sembarangan di media-media sosial itu. Jangan mau terprovokasi. Kadang-kadang atas nama Islam pula. Jangan. Kita cerdas dalam menerima berita. Nah, itu ilmu. Yang terakhir, memelihara keturunan dan kehormatan. Makanya kita disuruh kalau udah mau dan mampu menikah. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda-pemudi, kalau kamu sudah mau dan mampu menikah, segera menikah, jangan tunda-tunda. Jangan child free, ya, tidak punya anak. Ya, atau pokoknya menunda-nunda menikah itulah, kayak di Jepang itu orang sudah pusing karena angka kelahiran rendah sekali, di Cina mulai, di Korea juga. Orang malah di sana siapa yang mau menikah dan beranak dikasih hadiah, terbalik dengan dulu. Nah, jangan gejala itu muncul pula di kita di sini. Nah, untuk melindunginya dilarang zina. Tidak boleh berzina. Tidak boleh khalwat. Apalagi LGBT. Jangan. Itu untuk melindungi keturunan dan kehormatan kita. Nah, jadi ini Bapak Ibu, itu prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dalam Islam itu
yang kalau kita kembangkan akan sangat panjang. Semoga keterangan singkat ini bermanfaat. Banyak maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.